Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Mutira Kurniawan dari kelas 11 IPA 7 absen 19. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rakyat Banten yang melawan VOC. Sebagai bandar perdagangan internasional, posisi Banten sangat strategis. Oleh karena itu, VOC ingin menguasai Banten tetapi tidak pernah berhasil. Pada tahun 1619, VOC membangun bandar perdagangan di Batavia sehingga terjadi persaingan antara Banten dan VOC dalam memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Hal tersebut mendorong rakyat Banten sering melakukan serangan terhadap VOC. 1. Pangeran Surya naik tahta di Kesultanan Banten. Pangeran Surya adalah cucu Sultan Abdul Mufahhir Abdul Karim, anak dari Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad yang meninggal pada tahun 1650. Pangeran Surya bergelar Sultan Abu al-Fath Abdullah dan lebih dikenal dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukan Sultan Agung seperti dengan mengundang para pedagang Inggris, Prancis, Denmark, dan Portugis. Selain itu, Sultan Agung juga mengembangkan hubungan dagang dengan negara Asia seperti Persia, Benggala, Siam, Tonkin, dan Cina. Untuk melemahkan peran Banten sebagai bandar perdagangan, VOC sering melakukan blokade. Jungjung kapal Cina dan kapal-kapal dagang dari Maluku dilarang meneruskan perjalanan ke Banten. Menanggapi hal tersebut, Sultan Agung mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal dagang VOC dan membuat gangguan di Batavia. Untuk menghadapi serangan Banten, VOC memperkuat kota Batavia dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan seperti benteng Norwich. Dengan benteng-benteng tersebut diharapkan VOC mampu bertahan dari serangan luar dan mengusir penyerang-penyerangnya. Sementara itu, Sultan Agung Tirtayasa memerintahkan membangun saluran irigasi untuk kepentingan pertahanan. Saluran irigasi tersebut selain untuk meningkatkan produksi pertanian juga banyak memudahkan transportasi dalam perang. Pada masa pemerintahan Sultan Agung banyak dibangun saluran air atau irigasi. Oleh karena itu, Sultan Agung mendapat gelar Sultan Agung Tirtayasa. Pada tahun 1671, Sultan Agung mengangkat putra mahkota Abdul Nazar Abdul Qahar sebagai raja pembantu. Putra mahkota tersebut lebih dikenal dengan Sultan Haji. Sebagai raja pembantu, Sultan Haji bertanggung jawab dalam urusan dalam negeri, sedangkan Sultan Agung bertanggung jawab atas urusan luar negeri dengan dibantu oleh putra yang lainnya yang bernama Pangeran Arya Purbaya. Adanya pemisahan urusan tersebut diketahui oleh perwakilan VOC di Banten. Selanjutnya, Wycliffe mendekati dan menghasut Sultan Haji agar urusan pemerintahan di Banten tidak dipisah-pisah dan jangan sampai kekuasaan jatuh kepada Pangeran Arya Purbaya. Dengan hasutan, Sultan Haji mencurigai ayah dan saudaranya. Sultan Haji kemudian bersekongkol dengan VOC untuk merebut tahta Kesultanan Banten. Dalam persengkokolan tersebut, VOC bersedia membantu Sultan Haji tetapi dengan beberapa syarat. Syarat-syarat diberikan VOC kepada Sultan Haji. 1. Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. 2. Monopoli lada di Banten dipegang oleh VOC dan menyingkirkan para pedagang Persia, India, dan Cina. 3. Banten harus membayar 600.000 ringgit apabila ingkar janji. 4. Pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan segera ditarik kembali. Sultan Haji menyetujui perjanjian tersebut dan pada tahun 1981 VOC berhasil merebut Kesultanan Banten. Istana Surosowan berhasil dikuasai VOC dan Sultan Haji kemudian menjadi Sultan Banten yang berkedudukan di Istana Surosowan. Sultan Agung kemudian membangun istana baru yang berpusat di Tirtayasa. Sultan Agung berusaha merebut kembali Kesultanan Banten dan pada tahun 1682 pasukan Sultan Agung berhasil mengepung Istana Surosowan. Dalam perebutan tersebut, Sultan Haji terdesak dan minta bantuan kepada VOC. Sultan Agung dan putranya terus melakukan serangan dengan bergerilya. Namun setelah melalui tipu muslihat, pada tahun 1683 Sultan Agung berhasil ditangkap dan ditawan di Batavia hingga meninggal pada tahun 1692. Perlu diketahui bahwa semangat juang Sultan Agung dan pengikutnya tidak pernah padam. Sultan Agung mengajarkan untuk selalu menjaga kedaulatan negara dan selalu mempertahankan tanah air dominasi asing.
Sekian yang bisa saya sampaikan di video ini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.